dan menggunakan objek meditasi yang biasanya digunakan, bisa menggunakan metode berwarna atau memperhatikan napas. Meditasi kita mulai.
Selanjutnya adalah penyerahan ahli satija perwakilan dari peserta atas sidang.
sanghang saranang gacchami. Tutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripurnam. Amahante. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata weramani
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yesang cek hiro hiri ottapam sabpada cakak wijati bukan tak suka bulate jati marana kamino. Yesang cak hiri ottapam sada sama upatita wirulha brahmacharya de santo hina punabhawa. Ia yang tidak memiliki rasa malu dan rasa takut berbuat salah akan selalu berputar dalam kelahiran dan kematian. Tetapi ia yang tahu malu dan takut berbuat salah dengan patuh menjalani kehidupan bersih brahmacharya, orang-orang ini akan segera akhiri rantai punarbhawa. Dikutip dari Itimutaka Sukadhamma Sutta. Ya, satu aja. Ini kan bocor. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, sejahtera, tak terasa apapun hari ini. Sungguh suatu kesempatan yang baik bagi kita semua bisa berkumpul. Kesempatan sore hari ini dari mahasiswa-mahasiswi ini, benar ya? Anda bisa datang ke sini adalah suatu berkah. Pertama, dengan berkah kesehatan Anda bisa hadir datang ke sini. Kedua, Anda membawa manfaat yang setidaknya ilmu apa yang Anda dengar dari Ibu Bapak saudara-saudari sedama dan teman-teman mahasiswa sekalian, izinkan Samanera menyampaikan topik drama di sana pada sore hari ini dengan judul Kakawati Sehat dan Sehat, khususnya menyorot mengenai Judulnya apa tadi ya? terhadap fenomena berbeda. Anggap saja meskipun ini bukan nama di sana, Anda bisa anggap sebagai sharing nama, karena saya membuat ini khususnya kepada teman-teman mahasiswa dan mahasiswi ya, yang baru masuk semester pertama ini. Saya buat khusus buat Anda sekalian. Jadi jangan sampai pulang dengan tangan kosong, apalagi dengan pikiran kosong. Jadi Anda harus bawa ini untuk bekal Anda. Ibu bapak saudara-saudari sekalian, ya. Kalau kita berbicara mengenai fenomena ini, ya, baru-baru ini ya di berita, kalau Anda rajin baca berita atau dengar berita, Temanya apa ya? apa yang viral? Dari itu dikatakan ada berita yang fenomenal dari ujung
Sumatera hingga ujung timur Pulau Jawa sampai ke Sulawesi ada apa ya? Gempa Medan yang paling apa? Yang paling berita yang belum lama itu fenomena. Bagi orang-orang yang skeptis berpikir hal itu mungkin masih lama atau moga-moga tidak terjadi. Tetapi ya tentu saja yang namanya prediksi kita tidak tahu apakah mungkin terjadi, tapi kemungkinan itu sangat mungkin bisa terjadi karena mereka juga mengamati itu, ya kan, ada alatnya dan lain sebagainya. Di fenomena dunia berupa bencana alam, termasuk kemerosotan moral, kemerosotan daya hidup manusia, jangka waktu dan kualitas kehidupan manusia di dalamnya termasuk ke dalam fenomena dunia. Jadi kita ini masuk ke dalam fenomena dunia juga karena kita berada di dalam dunia ini. Nah, berkaitan dengan apa yang kita lakukan, ya, perbuatan yang kita lakukan baik secara jasmani maupun ucapan, sesungguhnya kalau kita mau ibaratkan, kita ini seperti mendirikan domino, bila-bila domino. Tahu ya bila-bila domino ya? Kenapa ini? Kenapa ini? Ini fenomena dunia termasuk ini teknis, fenomena teknis. Kalau Anda sekalian menjejerkan, membariskan bila-bila domino, satu ujungnya Anda jatuhkan, maka domino bila pertama akan jatuh menimpa bila-bila yang mulai dari pendahuluan berubah semua. Demikian pula Buddha Dharma, ya kalau kita mau menyebut agama Buddha, saya sih sarankan Anda jangan sebut agama Buddha, karena agama itu sudah dimonopoli secara politis, sudah di-manage demikian rupa karena motif-motif terselubung lebih cenderung pada dunia agama. Cenderungnya, ya karena kita mengatakan agama itu tidak baik, istilah agama lebih cenderung kepada manajemen manusia yang mereka atur sendiri. Lebih baik Anda menyebut ajaran Buddha atau agama Buddha ini dengan Buddha Dharma. Kalau di India, agama Hindu disebut Veda Dharma atau Brahmanisme atau Veda Dharma Vedaisme. Kalau agama Jain menyebut mereka sebagai pengikut Jain Dharma, maka kalau pengikut Buddha disebut Buddha Dharma. Kalau di Bali masih pakai istilahnya Hindu Dharma. Nah, jadi kalau menurut saya istilah yang baik untuk penyebutan ajaran Buddha adalah Buddha Dharma. Dharma artinya Buddha atau ajaran atau filsafat dari Buddha, maka disebut Buddha Dharma. Ya. Kenapa Samanera memilih topik ini tadi? Pertama berita tadi yang sudah oleh Buddha. Kedua, agar kita belajar apakah memang perilaku tindakan kita secara umum, moralitas kita ada pengaruhnya dengan lingkungan sekitar kita, apakah ada pengaruh dengan secara general terhadap dunia ini. Kita akan bahas satu persatu di sini dari sudut pandang Buddha Dharma, ya, baik dari Panca Nikaya, Lima Nikaya, Tiga Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, Alengkara Nikaya, dan Sudaka Nikaya, plus nanti ada tambahan sastra yang ditulis oleh Naga Arjuna di abad kedua, yaitu Dharma Sangkara. Jadi itu sumber yang akan kita pakai untuk memperkuat pembicaraan kali ini. Buddha Dharma perlu diingat. Buddha Dharma mengajarkan hanya satu titik inti. Jantung dari ajaran Buddha Dharma adalah satu. Apa? Inti jantung. Jantung dari segala ajaran Sang Buddha ada cuma satu. Apa? Hukum, sebab, akibat, hukum aksi reaksi. Kalau Anda melakukan sesuatu sebagai sebab, maka konsekuensi Anda akan menerima
konsekuensi atau sebab semuanya. Maka di dalam ajaran Buddha itu tidak ada yang namanya sebab tunggal, ada sebab serangkaian sebab yang menjadikan akibat suatu perbuatan. Jadi perbuatan kita ini jangan dianggap enteng, Bapak saudara-saudara sekalian, karena bisa mempengaruhi yang lainnya. Kadang kita berpikir, nggak ada yang tahu ini. Kalau tetangga nggak ada yang tahu kita berbuat dosa, sesungguhnya secara spiritual dan normal itu ada pengaruhnya terhadap sendi-sendi yang lain. Harus diperhatikan ucapan kita. Nah, tentu saja kalau kita berbicara mengenai moralitas, Buddha Dharma menggunakan istilah sila. Enggak terlalu loh. Apa? Agak Sila. karaya. Sila itu adalah suatu mode. Suatu mode atau bentuk Ya ini. pikiran dan niat. Di sini dalam bahasa Pali cetana yang diwujudkan melalui ucapan dan perbuatan jasmani. Ini boleh Buddha sangat jelas mengatakan cetana bikawe kama wadani. Apa yang aku sebut sebagai karma, apa yang aku sebut sebagai kama perbuatan adalah apa? Ini bisa. Kehendak. Apa maksudnya sama dia? Maksudnya itu saudara sekalian, Anda tidak bisa disebut melakukan suatu kama dalam sudut pandang perspektif Buddha Dharma kalau Anda tidak disertai dengan niat, cetana, motif. Ya, paham ya? Jadi kalau Anda tidak memiliki motif yang mendorong Anda untuk melakukan sesuatu entah secara jasmani maupun ucapan, maka ini belum disebut dengan kama dan tidak bisa menghasilkan dipak atau akibat. Ini harus ada cetana, ada niat, ada motif. Jadi cetana itu niat yang mendukung di dalamnya. Makanya kalau misalkan ada seorang samanera atau biku melakukan pelanggaran tidak disengaja, tidak ada niat, maka dia tidak dianggap sebagai melakukan pelanggaran. Paham ya? Tetapi kalau dia memang ada niat, ada planning, ada rencana, ada motif, maka sudah dipastikan dia melanggar. Jadi tergantung perbuatan Anda itu bergantung kepada apa tadi? Cetana, niat. Ini sudah sangat jelas. Kenapa Buddha mengatakan ini, Bapak saudara-saudari sekalian? Di zaman Sang Buddha, konsep karma itu umum. Baik di agama Jainisme, di agama Wedaisme, karma, istilah karma ini umum dikenal. Apa yang membedakan Buddha Dharma dengan ajaran lain? Jika ajaran lain mengatakan setiap perbuatan disebut karma, makanya secara literal istilah karma itu perbuatan tidak salah, tetapi Sang Buddha mereinterpretasikan lagi karma itu cetana. Kalau ini kamu buatan ada cetana, harus ada cetana. Kalau tidak ada cetana tidak bisa disebut karma. Kenapa? Karena kita ini manusia, bukan suatu benda mati yang melakukan seperti rumput tanpa niat, seperti itu. Ya, jadi dalam agama kepercayaan lain di India pada saat itu karma hanya semata-mata perbuatan terlepas. Anda punya niat dengan niat atau tanpa niat itu disebut karma. Tapi agama di dalam Buddha Dharma mengatakan tidak. Karma harus ada niat. Jadi suatu perbuatan tergantung kepada niatnya. Sila, jika kita berbicara sila, jika kita berbicara sila, maka Anda sekalian harus mengetahui faktor yang terkandung di dalam sila itu sendiri. Kira-kira ini sila masuk ke dalam apa ya? Untuk mahasiswa-mahasiswa kira-kira sila masuk ke dalam apa? Ke dalam apa kira-kira? Di dalam faktor dharma. Jalan mulia berunsur 8. Kalau di press ada berapa? Dari 8 itu kita press menjadi berapa? Menjadi 3. Fisika apa? Sila, samadhi, banyak. Tapi kita ngambil yang sila, kita soroti yang sila. Kita soroti yang sila. Jadi dari 8 itu 3 untuk sila, 3 untuk 3 untuk sila, 2 untuk banyak, 3 untuk samadhi. Faktornya maksudnya. Nah, sila kebagian 3 faktor. Yang pertama adalah ucapan benar, perbuatan benar, dan mata pencaharian benar.
Ucapan benar itu apa sama Lera? Berpantang diri Anda untuk berpantang diri untuk berdusta, pantang untuk berdusta, pantang untuk melakukan fitnah, pantang untuk omong kosong, dan pantang Anda untuk berbicara kasar. Ini umat Buddha sehubungan dengan ucapan benar. Praktek umat Buddha sehubungan dengan ucapan benar. Apa tadi dibilang ucapan benar? Apa? Pantang berdosa, pantang melakukan fitnah, pantang berkata kasar. 4, omong kosong. Jadi omong yang tidak ada gunanya, tidak ada tujuannya, hanya buang-buang waktu, itu tidak diharapkan dan tidak dibutuhkan di dalam praktek menuju spiritual. Kedua, perbuatan benar. Yang dimaksud dengan perbuatan benar adalah Anda harus berpantang pada 3 hal perbuatan. Itu berpantang untuk membunuh, berpantang untuk mencuri, berpantang untuk perbuatan asusila yang tidak benar. Paham ya? Nah, sebenarnya berbicara itu lagi. Anda tafsirkan sendiri. Kemudian yang ketiga, mata pencaharian benar. Seorang rumah tangga dan Anda adalah calon-calon rumah tangga. Nanti Anda akan menikah, punya suami, punya istri, punya anak. Tentu Anda untuk menghidupi mereka, Anda mencari nafkah. Sebagai umat Buddha, Anda harus berpantang dalam melakukan 5 perdagangan yang tidak dianjurkan oleh Buddha. Kenapa? Karena membawa efek yang tidak baik kepada banyak manusia. Ini disebut panca wanija, 5 perdagangan yang harus Anda hindari. Saya percaya umat Batam sini rata-rata pedagang, ya. Semoga ini bisa jadi renungan. Pertama, berpantang Anda untuk berdagang yang apa? Satha itu artinya satha wanija, artinya berdagang Satha itu senjata, satha pakai hak, satha. Satha ini senjata. Senjata untuk apapun, khususnya untuk peperangan, ini tidak dibenarkan untuk didagangkan oleh umat Buddha. Kedua adalah berdagang satha, artinya makhluk hidup. Itu tidak boleh. Maksudnya hindari hal yang seperti itu. Makhluk hidup di sini termasuk human trafficking. Paham ya? Human trafficking, jual beli manusia, perbudakan, ini tidak boleh. Hewan sudah termasuk, pokoknya makhluk hidup itu tidak diperkenankan. Yang ketiga adalah menghindari perdagangan daging. Kalau Anda berdagang daging, berarti Anda memberi demand. Demand itu artinya Anda memesan, dan begitu. Anda memesan seseorang distributor besar untuk menyediakan berapa puluh kilo daging atau berapa ton, artinya Anda meminta secara tidak langsung pihak yang pertama untuk melakukan pembantaian terhadap makhluk. Jadi daging tidak diperkenankan, ya. Jadi renungkan kembali untuk itu, karena lebih banyak keburukannya daripada manfaatnya. Keempat adalah berdagang racun apapun, ya, racun untuk hewan maupun racun serangga, racun apalagi racun manusia, tidak boleh, ya, sianida dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah menghindari berdagang racun, satu lagi apa ya, minuman keras. Kita sama-sama belajar minuman keras, apapun bentuknya, termasuk mungkin kalau di desa-desa ada yang namanya istilah apa ya? Saya sih tulis semua aja. Apa? Nanti selanjutnya yang membuat singkatin menyebabkan kemampuan. Oke, ini sudah cukup. Itu paham ya? Jadi 5 perdagangan yang harus dihindari sebagai sifat. Sifat dan sebab terdekat saudara-saudari sekalian, kalau kita berbicara mengenai Pancasila, khususnya adalah Pancasila Buddhis, Pancasila itu 5. Nanti ya, nanti videonya aku edit dulu. Ini bersifat universal dan Sang Buddha perlu digarisbawahi. Saya kalau nggak edit dulu langsung kirim nanti nggak bisa. Pancali. Perlu diingat.
Ia bersifat universal, alamiah. Kenapa disebut alamiah? Kenapa? Ada tahu alasannya Pancasila disebut sebagai latihan yang sifatnya alamiah? Karena di dunia ini tidak ada orang satupun yang mau disakiti, betul? Tidak ada seorang pun yang mau harta miliknya dirampas. Tidak ada seorang pun yang mau suami atau istrinya diambil orang. Tidak ada mau orang didustai, dibohongi, ditipu. Betul tidak? Tidak ada. Pasti Anda akan menolak semua itu. Inilah yang disebut dengan alamiah. Semua orang ingin bahagia, maka Anda tidak bisa memberikan penderitaan atau kerugian bagi makhluk lain atau orang lain. Maka sila ini sesungguhnya adalah sila yang berdasar atas hati nurani Anda. Anda pasti, sekalipun dan sebaliknya Anda melakukan pelanggaran sila, meskipun orang lain tidak mengetahui, pasti hati Anda akan berkata dan akan menghakimi Anda sendiri. Betul tidak? Hati nurani yang akan berkata, ini tidak beres ini. Saya melakukan ini sangat pasti akan seperti itu. Jadi yang menghukum bukan orang lain, tetapi nurani Anda juga yang akan menghukumnya. Ini yang disebut dengan sifat alamiah dari Pancasila dan menjadi dasar dari semua aturan kehidupan. Jadi bukan berarti biku atau samanira hanya memiliki aturan 227, tetapi termasuk di dalamnya Pancasila. Ibu bapak sekalian tadi sudah memohon perbaikan sila ini. Kok mati kan? Bukan tidak pernah Nanti ditambah lagi. Tentunya ada. Siapapun yang memiliki rasa malu dan takut berbuat salah, dia sedang mengabaikan sila dan dia memiliki moral yang baik. Kenapa Bandi? Kenapa Panas sih. kita harus memiliki diri otak amat sangat penting dalam dunia. Karena sampai cas sudah ini. Sudah sampai mengatakan sila ini adalah pelindung dunia. Tanpa sila, tanpa moralitas, manusia akan menganggap ibunya, kakak perempuannya, istri gurunya menjadi miliknya. Sama seperti halnya melihat ibunya atau istri orang lain seperti melihat anjing, melihat sapi, melihat binatang. Main sama mereka, melakukan kejahatan seksual secara salah. Seperti yang Buddha katakan, diri ikawe, Gamut. hama suka. Tidak dibagi ini aja bang, satu Diri dua. cakota bangsa. Ibu ikawe, suka terlalu karena paling dan seterusnya. Para ibu, dua kualitas terang ini melindungi dunia. Apakah dua ini rasa malu dan rasa Ini juga ya? Jika kedua kualitas terang ini tidak melindungi dunia, maka tidak akan terlihat di sini seorang menghormati ibu, bibi dan seterusnya. Artinya tidak akan orang menganggap memberikan penghormatan kepada ayah ibunya, tidak ada rasa hormat kepada saudara perempuannya. Jadi semua itu dianggap tidak berharga dan tidak berguna seperti itu. Paham ya? Jadi kenapa di kota itu harus ada? Karena dengan adanya di kota orang bisa mampu menghargai, menghormati orang-orang yang lebih tua, khususnya ayah dan ibu mereka. Ibu bapak saudara-saudari, segala fenomena yang terjadi di dunia ini serta maju dan mundurnya peradaban manusia itu sangat berkaitan erat dengan pikiran dan perilaku kita ini menurut sudut pandang atau perspektif Buddha Dharma. Karena ada beberapa umat Buddha yang skeptis, tidak percaya. Masa iya ada gempa, masa iya ada banjir, gunung meletus, ini semua karena moral kitanya jelek atau mulai moral kita yang bosok apa iya? Karena ada yang seperti itu yang skeptis. Ada yang seperti itu. Itu kan fenomena alam biasa sama merah. Itu kan memang sudah hukum alam seperti itu. Di dalam perspektif Buddha Dharma betul alam bekerja sendiri. Ada tiba waktunya bumi ini, misalkan kerak bumi ini harus mengalami penaikan penurunan. Tetapi semua itu akan bisa memperparah kondisi yang terjadi karena orang manusia di atasnya merosot. Paham ya? Tidak ada kaitannya kalau dari perspektif Dharma.
Ya, nanti kita akan bahas bagaimana supaya bisa menerapkan sebagai rujukan utama di dalam dakwah visi kita, bagaimana pengaruh moralitas kita terhadap keberadaan dan keberlangsungan umur manusia di dunia ini. Ini bahwa saudara-saudari, manusia ini adalah makhluk yang luar biasa. Tanpa daya kasat cipta dari pikiran manusia, dunia ini tidak akan menjadi apa-apa. Makanya Salmanera sering mengatakan, ya ini dikutip dari beberapa sarjana dalam lingkup duniawi, logia istilahnya. Dalam lingkup logia atau duniawi, Anda masih butuh yang namanya tanda kutip loba, dosa, dan moha. Iya. Kalau mau diartikan bebas, Misalnya yang ini udah harinya aja. kesukaan, tidak suka, Tapi ini gak harus. dan yang terakhir adalah masa bodoh. Gak harus. Di luar Tergantung kamu sampai semester 8 kalau di beda penuh. Oh ya, mati lagi. Tidak ada keinginan, tidak ada ketamakan, tamak dalam tanda kutip ya. Kalau tamak dalam tanda kutip untuk bermanfaat orang banyak, dan itu masih lebih duniawi, menurut para sarjana itu masih wajar. Karena dengan demikian tidak bisa membangun, bisa memajukan dunia ini. Sebaliknya, tidak ada orang di dunia ini yang tidak punya rasa benci terhadap sampah yang menumpuk, aliran sungai yang tercemar atau aliran sungai yang banyak sampahnya. Tidak suka Pak itu maksudnya masa bodoh gitu, bodoh amat itu mau bagaimana, kira-kira bagaimana yang akan terjadi? Bencana banjir, ya kan? Jadi dibutuhkan orang-orang yang tidak suka terhadap hal-hal yang seperti itu penting. Kalau orang semua ini masa bodoh, orang memandang sebelah mata hal seperti itu, Aku sampai sini sampai tentu saja ke akan tambah ini. berefek besar. Ya, Karena yang bawah itu secara cuma media itu masih pengertiannya doang. dibutuhkan. Tetapi ketika Anda mau beranjak ke level spiritual yang lebih tinggi, Hari ini maka diri Anda sendiri. Jika Anda tenggelam membiasakan diri dalam hal-hal yang memampukan, sesungguhnya Anda sudah merampas masa depan Anda sendiri. Anda merampas kualitas hidup Anda merampas kehidupan yang berkah dalam diri Anda. Itu kewarasan, ingat kewarasan itu penting. Orang zaman sekarang itu banyak yang tidak waras. Meskipun PhD, meskipun dokter, pandangannya kadang-kadang menyesatkan. Saya pernah dengar ada seorang lulusan dokter yang mengatakan, saya baca Salmanera di sekitar itu arahan itu bunuh diri. Arahan bunuh diri. Kemudian dia menyimpulkan dengan gampang, bentar lagi. kalau arahan boleh bunuh diri, Anda sebagai umat tentu saja boleh bebas. Ini sampai menit 2 nanti on semua ya. Terus kita suruh. Para dokter PhD, hati-hati penyesatan itu, hati-hati ya. Anda baca dengan baik suka itu dengan logika, dengan kedalaman. Ingat, jangan mengulang apapun mentah-mentah dan menerima begitu saja sebelum Anda bisa. Terus semua enggak. Aku ambil dikit-dikit aja. Banyak penyesatan, sudah banyak yang sesat, banyak yang sesat, kewarasannya sudah mulai hilang. Hati-hati, ya, hati-hati, jangan ikuti tentang sesat. Kalau melanggar moralitas adalah perampasan, maka ketika Anda melaksanakan sinar dengan baik, hidup dengan baik, sesuai dengan agama, melaksanakan moralitas yang baik, maka sesungguhnya Anda sedang memberikan diri Anda sendiri berkah kesehatan, panjang umur, rezeki melimpah. Itu semua Anda akan dapatkan sekaligus Anda memberi manfaat kepada banyak makhluk. Dikit banyak pendek doang. Perbuatan Karena kasih tahu kita jadi gak dapat info banyak. atau perbuatan kita akan berpengaruh kepada orang. Paham ya? Perbuatan sekecil apapun yang kita lakukan sekalipun orang tidak melihatnya, itu akan berdampak kepada sekitar. Kalau di Bali, ibu bapak sekalian, tidak boleh ke pulau itu, di Bali kan banyak pulau ya, tidak boleh Anda pakai rok seksi, celana pendek, macam-macam, itu tidak boleh.
mereka wajib harus pakai company atau lain sebagainya. Di sini ada juga begitu kan? Atau ada orang-orang khusus yang tidak boleh masuk ke pura, misalkan perempuan yang tidak tanggulan itu tidak boleh karena mereka menyakralkan tempat suci. Mereka sendirinya kok menjaga. Udah kalah. Kenapa? Karena di dalam itu tempat untuk sakral. Fenomena yang tidak bisa Anda percaya, udah kalah. sifatnya supranatural itu sangat sering. Kalau misalkan pura ada mengadakan acara besar, kalau sajiannya kurang misalkan, atau yang bawa tempat upacaranya tidak dapat beta poin nggak ya? maka nanti banyak yang Lagi ke lagi dapat beta poin kan? jadi rekor acara ini kacau balau ya di Bali begitu jadi kuat. Jadi ketika sesuatu tidak beres maka awak akan segera langsung menunjukkan kembali, tapi tidak tahu kalau apa. Tapi itu menunjukkan bahwa apapun yang kita lakukan, bahkan sering kan kita membaca berita, misalkan orang yang jalan-jalan tamatnya dari Jawa yang bukan non Hindu datang ke Bali, datang ke pura, nyepak saja, Seru kali. itu bisa. Paham ya? Di situ sebagai contoh hadis sebagai contoh artinya apa? Bahwa perbuatan perilaku tidak terlimitasi sesungguhnya secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh kepada sekitarnya, termasuk kepada makhluk yang tak kasat mata. Paham ya? Seperti itu pengaruh moralitas terhadap fenomena dunia. Ya, jadi jika Anda mengembangkan kebajikan, moralitas yang baik sesungguhnya Anda sedang memberkahi diri Anda sendiri dengan segala berkah kesehatan dan seterusnya, dan memberikan manfaat yang besar kepada banyak makhluk. Ya, saya akhiri Sabi serta kawan penyusup kita, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Jadi selanjutnya mari kita bersama-sama menambahkan perbuatan kebajikan dengan melakukan dana paramita. Semua merupakan menjaga tentang juga dan ketenangan selama berada di luar kamar. Gak ada uang. Ada gak ya? Terima
juga sih. Enggak juga. Nanti sampai baca buku. Aku bang. Woi, woi. Bosan. Apa sih? Yuris geng, Yuris geng. Yuris. Mana sampai? Foto dulu nggak sih? Kapan ini? Selalu balik. Iya. Minta nomormu dulu lah. Minta nomormu dulu. Ada buku, sini aku tulis. Buku, biar nomor. Tulis nomor. Ada sini. Autisme, budaya. Budaya autisme. Tahun depan. Kirim video. Santri. Jadi kofas ya. Jadi kofas. Siapa yang cap? Itu kelompok apa?
Tani Tadi kau apa? Kelompok itu LIB Kolar ya Yele juara 3 video apa? Dokumentasi gak tahu dia siapa yang juara 1 ya? itu si Papa. Terus kita kalau tahu dua apa aja. Hari ini dengan bacakan wawancara juara apa? Video dokumentasi nggak penting sih makanya
Marilah kita merupakan limpahan jasa perawakan kewatan secara bersama-sama. Semoga para dewa turut bersukacita atas dengan kebajikan yang telah kami capai dan hidup sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga para makhluk halus turut bersukacita atas dengan kebajikan yang telah kami capai dan hidup sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga semua makhluk hidup turut bersukacita atas dengan kebajikan yang telah kami capai dan hidup sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa ini, semoga memelihara keteraman dunia. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa ini, semoga melindungi negeri Indonesia ini. Semoga dengan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga dengan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga dengan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga hujan turun menurut waktunya. Semoga tanaman tumbuh dengan subur. Semoga dunia menjadi makmur. Dan semoga pemerintah bertindak benar. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa ini, semoga selalu memberi ajaran. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa ini, semoga selalu diberi pembaharan nama. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa ini, semoga selalu diberi para berhak dan manggala ini. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa ini, semoga selalu memiliki para dermawan. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa ini, semoga melindungi semuanya. Sadu, sadu, sadu. Marilah para ketuti berdoa kepada Allah.
Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Itu bakti selesai, satu waktu Namo Buddhaya.